Jangan lupa subscribe, like, and comment. 5 tempat angker di Bali. 1. Hotel Pondok Indah Bedugul. Hotel Pondok Indah Bedugul, pesona wisata di Bali selalu mampu memikat wisatawan untuk berkunjung. Bali terkenal memiliki pantai yang indah, bangunan pura eksotis, dan lainnya. Terutama jika Anda singgah ke daerah Bedugul. Siapa yang tidak mengetahui wilayah Bedugul di Bali? Salah satu bagian dari Pulau Dewata tersebut tentu sudah tak asing lagi bagi banyak orang terutama wisatawan. Namun tahukah Anda, terdapat salah satu destinasi wisata misterius di wilayah Bedugul? Jawabannya adalah Hotel Pondok Indah atau biasa disingkat PT Bedugul, Bali. Tidak seperti hotel pada umumnya. Alih-alih menjadi tempat penginapan, Hotel PE Bedugul sama sekali tidak pernah dihuni sejak pertama kali dibangun. Hal ini pula menjadikannya kawasan serang di wilayah Bedugul. Usut punya usut. Ternyata hotel tersebut merupakan proyek mangkrak yang telah dibangun sejak tahun 1990-an, namun ditinggalkan oleh sang pemilik. Ada yang menyebut hotel tersebut milik pengusaha lokal Bali yang mangkrak karena terganjal masalah perizinan. Hingga rumor hotel tersebut milik pengusaha yang juga anak presiden kedua RI yakni Tommy Soeharto. Namun, yang pasti belum dapat diketahui secara jelas siapa pemilik sesungguhnya dari hotel tersebut, pun demikian juga alasan mengapa ditinggalkan oleh sang pemilik hingga menjadi hotel mati. Penduduk setempat yang percaya tahayul meyakini bahwa hotel itu kini telah menjadi istana hantu. Karena kosong dalam tempo yang lama, hotel tersebut menarik pengunjung dari dunia lain. Kabar lain yang muncul adalah adanya pekerja konstruksi yang meninggal dunia saat hotel ini dibangun. Mereka meyakini tukang yang meninggal dunia itu tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. 2. Patung bayi Sakah. Patung bayi Sakah yang tersohor memiliki kisah mistis. Patung bayi raksasa ini terletak di persimpangan Jalan Raya Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukowati, Gianyar, Bali. Masyarakat Bali, khususnya warga Gianyar, kerap mendengar cerita mistis terkait patung bayi Sakah yang berdiri sejak tahun 1989. Filosofi patung sebagai simbolis Siwa Buddha disebut sebagai simbol Siwa Buddha karena tanah yang terdapat di simpang pertigaan Jalan Raya Sakah. Secara niskala atau tak kasat mata disebut belah tanah Sakeh. Memiliki arti jika di dalam tanah terdapat sebuah sake dan atau tidak adanya batas antara atas dan bawah. Selain itu, patung bayi juga memiliki arti lain sebagai simbol kelahiran manusia ke dunia. Konon, dahulu ada seorang warga yang memiliki ilmu spiritual tinggi mendapat pawisik atau wahyu agar membangun sebuah patung bayi di persimpangan Jalan Raya Sakah. Patung bayi Sakah tidak lepas dari kisah mistis. Menurut warga setempat, saat bulan purnama akan terdengar suara tangisan bayi yang disinyalir berasal dari patung tersebut. Kemudian yang membuat merinding, warga sekitar yang kebetulan lewat merasa bahwa patung bayi Sakah bisa menoleh ke arahnya. 3. Kuburan Trunyan.
Bicara soal pemakaman atau kuburan memang erat kaitannya dengan misteri atau mistis. Namun kali ini berbeda dengan pemakaman Trunyan yang ada di Desa Trunyan, sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Kengerian sesaat melihat pemakaman ini karena sepanjang perjalanan di area pemakaman berbaris tengkorak-tengkorak manusia. Barisan tengkorak manusia ini yang sekaligus akan menuntut kita menuju puncak pemakaman di mana kengerian semakin bertambah. Keunikan, keanehan, dan suasana penuh misteri inilah yang membuat pemakaman Trunyan menjadi daya tariknya sendiri. Tak heran banyak wisatawan yang justru banyak mengunjungi Trunyan untuk melihat sisi lain dari keunikan Bali. Konon, adat dan kebiasaan tidak menguburkan mayat di Trunyan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang dilakukan secara turun-temurun. Salah satu alasan yang membuat pemakaman ini tidak mengeluarkan bau busuk sedikit pun karena keberadaan pohon tarumenyan. Legenda masyarakat mengatakan bahwa pohon tarumenyan ini mengeluarkan semerbak wangi yang menyengat, sehingga mampu menghilangkan bau-bau tidak sedap yang biasanya berasal dari mayat-mayat yang membusuk. Itulah sebabnya pemakaman ini tidak menimbulkan bau tak sedap. Yang tercium hanyalah aroma daun dan tanah layaknya aroma hutan dan ladang pada umumnya. Keberadaan pohon tarumenyan ini yang pada akhirnya dijadikan nama desa sebagai Desa Trunyan. Hingga hari ini, kebiasaan tidak mengubur mayat bagi jenazah-jenazah terpilih masih terus dilakukan oleh masyarakat lokal. 4. Taman Festival Bali. Taman Bali Festival, sebuah tempat rekreasi dan wisata yang populer di kawasan pariwisata Denpasar pada tahun 1997, bahkan sampai saat ini pun ketika tempat rekreasi ini tidak terurus lagi dan terbengkalai, tetap menjadi tujuan wisata menarik bagi orang-orang tertentu. Tempat ini terkesan angker. Tempat ini dibiarkan terbengkalai, di mana sebelumnya Taman Festival Bali adalah sebuah tempat rekreasi bermain yang megah memiliki berbagai macam wahana hiburan. Kalau dibandingkan dengan masa silam, atau bahkan Anda pada masa tersebut sempat berkunjung ke Taman Festival Bali di Denpasar pada tahun 1997, maka akan terbayang tempat rekreasi ini dulunya adalah tempat yang megah dan mewah tidak pernah sepi, menjadi tujuan wisata dan tour yang diminati. Namun situasinya sekarang sangatlah berbeda 180 derajat. Bangunan-bangunan tidak terurus, ditumbuhi semak belukar, ada bekas kebakaran dan coretan-coretan di dinding bangunan. Puing-puing bangunan bekas Taman Festival terlihat masih menyisakan kemegahan masa lalunya. Taman Festival Bali ini sudah belasan tahun mangkrak dan bangunannya sendiri sekitar 70% sudah hancur dan sisanya masih tetap berdiri sampai sekarang. Konon kabarnya di setiap bangunan tersebut sudah ada penunggu setianya dan bahkan dipakai syuting film horor oleh stasiun TV lokal Indonesia. Masyarakat setempat menyatakan taman ini telah dijadikan tempat perkumpulan makhluk halus lek. Bahkan kabarnya petugas penjaga yang khusus menjaga taman pun kabarnya sering mendengar suara anak kecil berlarian di sekeliling taman. 5. Dam Ongan. Dam Ongan atau Bendungan Ongan di Jalan Noja Saraswati,
Denpasar, Bali memiliki kisah sejarah tersendiri dinamakan Damongan karena awalnya berasal dari kata dam yang berarti bendungan dan kata wongan yang berarti manusia. Konon, bendungan ini terbentuk karena pengorbanan manusia sebagai fondasi awal dari bendungan yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengenali bendungan ini sebagai salah satu tempat yang angker dan disegani. Kini, bendungan tersebut telah direnovasi menjadi taman rekreasi oleh pemerintah kota Denpasar dengan nama Taman Lila Ulangun. Ada sebuah cerita yang sangat sedih di dam ini, khususnya di pondasi dasar bendungan itu. Konon katanya terbuat dari tubuh penduduk sekitar yang dibantai oleh penjajah Belanda saat itu. Pada zaman dulu, ada raja dari kerajaan Pemecutan bernama Cokorda Pemecutan. Suatu saat pesawahan di wilayah kerajaan Kesiman mengalami kekeringan, hingga membuat rakyatnya mengungsi menuju kerajaan Badung. Akhirnya, sang raja memutuskan untuk membangun saluran irigasi dengan cara membendung air sungai. Meskipun sudah dibuatkannya bendungan persawahan, di kawasan itu masih tetap kekeringan. Akhirnya Ki Sangunggaling melakukan semedi di daerah dam. Pada saat bersemedi, Ki Sangunggaling mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Widi bahwa harus membuat bendungan yang pondasi dasarnya dari manusia.